A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tammi lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menikmati ayat-ayat sucinya sampai detik ini. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di aula tercinta ini. Sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, di sini ada hadis Nabi SAW, kalau nggak salah tuh artinya kayak gini. Ketika Nabi kedatangan utusan di tahun Amul Wufud, tahunnya itu tahun 9 sampai 10 Hijriyah. Salah seorang pemimpin suku datang kepada Rasulullah dan Rasulullah langsung memujinya. Rasulullah bilang gini, kamu punya 2 sifat yang Allah cintai. Terus beliau berkata, apa ya Rasulullah sifat itu? Terus Rasulullah juga menjawab, al-hilmu wal-anah. Hilm itu sifat yang penyantun, jiwanya tenang yang terukur, tidak tergesa-gesa. Orang berbuat jahat, dia balas kebaikan, kayak gitu. Kalau misalkan yang anah itu tenang orangnya gitu. Nah, ketika dia dipuji seperti itu, terus dia berkata, ya Rasulullah, apakah sifat itu berada di dalam diri saya sejak lama atau baru? Kata Rasulullah, sejak itu sudah dari dahulu berada di dalam diri kamu. Katanya kayak gitu. Nah, para ulama itu mengatakan gitu bahwa ada akhlak yang bawaan sifatnya gitu. Contohnya itu kayak misalkan ada yang sabar, dia terus aja sabar gitu. Ada yang marah-marah terus, ya itu bawaannya gitu. Nah itu bisa dirubah kayak gitu. Nah, kalau kalimat sahabat itu bilang kayak gini, kami diajari iman sebelum Al-Quran. Itu kalimat Abdullah bin Umar. Dan ada satu lagi namanya, siapa ya lupa pokoknya, itulah. Nah ternyata itu tuh kaidah kurikulum Rasulullah terbesar gitu. Tapi kalimat bahwa adab sebelum ilmu juga benar. Kalimat para ulama bahwa seharusnya kita itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, kayak gitu. Nah terus ya teman-teman, ilmu tanpa adab itu tak ada manfaatnya. Contohnya kayak gini, kita kuliah sama yang gak kuliah. Kalau misalkan yang kuliah itu gak punya adab, sama aja bohong gitu. Tapi kalau misalkan yang gak kuliah tapi dia memiliki adab, itu benar-benar dihormati banget gitu sama banyak orang. Tapi kalau misalkan orang yang punya titel, orang yang lulusan S3, S2, S1 gitu, kalau misalkan dia nggak memiliki adab, sama aja gitu. Orang tuh nggak mau menghormatinya kayak gitu. Karena kan apa yang harus kita hormati gitu, sedangkan dia aja nggak punya adab kayak gitu. Nah, bagusnya tuh ya, adab itu, menanamkan adab itu sejak dini gitu. Ya salah satunya nih ya, kita kan bakalan jadi ayah bunda nanti buat kedepannya kayak gitu. Kita tanamin di diri kita dulu gitu. Mulai dari adab-adab kecil lah, kayak misalkan pakai sendal. Abis pakai sendal tuh kayak gimana sih? Cara naronya, cara makainya, pakai kanan, pakai kaki mana dulu kayak gitu kan. Nah terus, abis itu kayak contohnya lagi, kita makan tuh harus gimana adabnya gitu. Nah kalau misalkan ada nih yang naro-naro barang sembarangan, kalau misalkan belum berhari-hari belum dipanggil ini barang siapa, pasti nggak bakal diambil-ambil ya akhwat ya gitu. Nah itu tuh sama aja dengan adab kita gitu. Nah dari sekarang kita latih lagi adab kita sebelum kita memiliki anak gitu. Karena apa? Nanti ketika kita
udah memiliki anak, kita nikah memiliki anak, anak itu akan mencerna kebiasaan kita gitu. Kalau misalkan ayah sama bundanya naruh barang sembarangan, nanti pas anak udah besar bakal ikutan kayak gitu. Terus kalau misalkan ayahnya sama bundanya make sendal sembarangan atau naruhnya acak-acakan kayak gitu, kan anak itu mencerna sejak dini gitu ya. Makanya kita harus banget menanamkan adab di diri kita gitu, agar nanti ketika kita memiliki keturunan itu yang memiliki adab gitu, sama kayak orang tuanya kayak gitu. Jangan salahkan anak, apa ya, bisa dibilang tuh kalau misalkan kata orang Sunda tuh apa sih? Nakal tuh apa sih, bangor gitu. Iya, bangor gitu ya. Jangan salahkan anak yang bangor kalau misalkan orang tuanya juga mencontohkannya yang tidak baik kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita nih ya, nanti misalkan udah punya keluarga, kita juga menyontohkan kepada anak kita dengan baik kayak gitu. Terus anak kita melanggar lah kayak gitu. Nah, kita tuh jangan sampai memarahinya gitu, tapi kita kasih tahu, nah kayak gini loh gitu. Kalau misalkan ini tuh nggak baik, kita harus kayak gini, harus kayak gini. Karena apa? Rasulullah juga mencontohkannya itu bukan dengan lisan gitu, bukan dengan berbicara, tapi mempraktekannya langsung. Maka kita juga ya dimulai dari sekarang kayak gitu. Beresin sendal itu dengan rapi kayak gitu. Terus kayak misalkan baju di lemari itu harus benar-benar rapi kayak gitu ya, kalau misalkan akhwat kayak gitu. Terus dari mulai kita cara makan atau adab-adab yang lainnya kita tanamkan sejak sekarang kayak gitu. Karena sebelum terlambat ya gitu. Nah, kalau misalkan kita mencontohkan yang baik, otomatis orang juga bakal melihat ya gitu ya. Semoga ada yang menirunya gitu. Ada pepatah Arab bilang kayak gini, bagaimana mungkin sebuah bayangan itu bisa lurus sementara tiangnya berbelok? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya pokoknya kayak gitulah. Gimana anak ini mau lurus gitu? Kalau misalkan orang tuanya aja bengkok kayak gitu. Astagfirullah. Iya kayak gitulah ya pokoknya mah gitu. Ini tuh sebenarnya ngingetin diri saya sendiri gitu. Karena saya juga belum mencerminkan seperti itu gitu. Maaf kalau misalkan ada yang tersinggung atau ada yang nggak suka dengan kayak gini, karena tujuan saya ini buat ngingetin diri saya sendiri dan nggak ada pembahasan lagi gitu. Masalahnya bener-bener mendadak banget gitu, makanya ini nyiapin seadanya gitu. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Diambil, tapi kalau misalkan udah nggak usah gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa buat para sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada, kami santri PTQ Magdis mengadakan menjual bakso Q. Itu harganya nanti bisa chat di bawah inilah pokoknya. Jangan lupa dibeli ya, soalnya nanti hasil uang itu bakal kita gunakan untuk acara mukhoyam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.